Haleluya. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan hari ini, saudara. Mari kita persiapkan diri kita untuk merayakan kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Mari semua jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan. Kami datang bawa pujian, bersama menyembah-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Sekali kemenangan. lagi katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lebih lagi katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari semuanya angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Yesus, thank you Lord Jesus. Mau semuanya jemaat katakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, say lebih lagi katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, semuanya lebih lagi katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Boleh semua tepuk tangan bersama yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Gloria. Tepuk tangan semua. Haleluya. Semua. Yeah. Terima kasih Tuhan. Mari menyatakan di hadapan Dia lebih lagi. Hai mari. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebenaran. Marilah pandang Tuhan. Semuanya nyatakan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan semuanya. Mari lebih lagi nyatakan, hai mari. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Marilah pandang Tuhan Bapa. semuanya Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan mari lebih lagi, sekali lagi. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Haleluya. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. sekali lagi. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Yesus. Mari kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di hadapan katakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita, saudara. Sama-sama kita katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tayulah menyanyi juga di hadapan. Bersama-sama kita nyatakan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Dia yang datang bertahta di atas kehidupan kita, saudara. Mari kita mau rayakan hari kemenangan ini. Haleluya. Amin. Thank
you Jesus. Bersama-sama kita nyatakan, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhebat. Katakan sama-sama, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup selamatkan. Yesus, wow. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Kita nyatakan, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Biar musik memuji Tuhan. Wow. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Makasih kami boleh ada di penghujung tahun Tuhan, boleh merayakan kebaikan-Mu Natal hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Mari sambut dia saudara jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama. Katakan dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus. Terima kasih. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Terima kasih Tuhan. Katakan dia cinta. Dia cintai aku dan ampuni
untuk selamatkanku. Mari sambut dia, panggil namanya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Katakan, Dia sungguh indah. amin Tuhan Yesus. Dia Yesus. Katakan dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan dia cinta daku. Dia cinta daku Dan ampuniku. dan ampuniku. Katakan bahkan rela Tuhan Yesus. Bahkan rela berikan nyawanya dan selamatkanku. Sambutlah Yesus, Tinggikan Yesus. tinggikan Yesus, Beri dia puji. beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi, sekali lagi. Jemaat Tuhan, sambut. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Kami angkat tangan kami itu. ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu lebih lagi, katakan sambut. Sambutlah Mari tinggikan dia bagi murah labatakan. tinggikan Yesus, Berikan yang terbaik. Katakan beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
engkau yang ada di rumah, mari sekali lagi katakan, sambut, oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus katakan bagi yang mulia Tuhan. Amin. Angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi katakan, kau yang kami puja Yesus, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi katakan, kau kami puja Tuhan Yesus, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sembah Terima kasih Tuhan, kami berdiri Kau merasakan Natal hari ini, merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan sembahmu, Jesus, Jesus. Di hadirat yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Mari engkau yang ada di rumah sembah Dia, tinggikan Dia, sambut Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Wow, biarlah terus tinggikan Dia, biar pagi hari ini Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang di tahun ini mengalami beban berat, mengalami yang namanya keterpurukan, dijamah Tuhan. Kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Di tempat maha kudus Tuhan, kami berdiri menyembah Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu
katakan Kau Allah yang kudus. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah Engkau di tata suci-Mu. Kami menyembah, namamu desain, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah Yesus, Yesus. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan, katakan Kau Allah, Allah yang kudus. Thank you Jesus. Haleluya. Kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau yang kudus. Thank you Lord Jesus. Di tata suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Kami sembah, kami puja Engkau Raja. Sama-sama katakan kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Thank you Lord Jesus. Kami puja Engkau Raja mulia. Hosana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan Hosana. Hosana, 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 Hosana,
Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar, besar termulia, namamu besar termulia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau ada di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan Natal hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Mari urapi setiap jamaah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang tidak punya pengharapan Kau berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah, saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di dana la bala, Uriala bala 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 bala, Uri di dana la 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 bala 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 bala, Uri di bishikara la bala bala, Ora la la bala 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 bala, Uriala la bala bala bala, Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya
berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut sembah Dia.
Oh rialala bala 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 bala. Oh rialala bala 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 bala. Oh Jesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rabasyarala bala bala. Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru, berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.